Oke, kita mulai ya. Halo. Oke, kita bisa mulai ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera saya sampaikan. Semoga Bapak dan Ibu semua yang ada di tempat masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Pada malam ini kita masuk ke pertemuan ketiga, ya. Masih di judul yang sama, pengantar bisnis. Bahasan kita kali ini adalah mengenai pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia dalam bisnis. Nah, materi ini penting sekali gitu ya, karena dalam nature-nya, dalam prosesnya, ya orang selalu berharap bisnisnya itu berkembang gitu ya, berkembang sehingga yang tadinya hanya satu orang, kemudian satu cabang, harapannya akan naik terus atau bertambah terus cabang dan asetnya. Nah, oleh karena itu, ketika sudah mengalami pertumbuhan seperti itu, mau tidak mau kita secara pribadi pun akan memerlukan sumber daya lain untuk menjalankan bisnis kita. Nah, saya sampaikan kemarin kita tidak sempat bertemu langsung ya, karena ada post major lah. Nah, kemungkinan juga saya hari Minggu depan, ya, hari Minggu tanggal 28 saya tidak bisa hadir di tengah-tengah Anda di Taipei karena harus ke Indonesia. Jadi setelah ini silahkan diskusikan. Saya berangkat hari Sabtu insya Allah. Nah, sebelum hari itu mungkin malamnya kita bisa lakukan online kelas lagi gitu ya. Tapi nanti saja, diskusinya nanti harinya apa sebelum malam minggu ya. Oke, bisa saya lanjutkan? Halo, bisa ya? Oke. Nah, Bapak Ibu semua mungkin pernah melihat gambar yang ada di samping Anda ini gitu ya, yang di depan Anda semua gitu ya, connected gitu ya, saling berhubungan. Nah, ini yang kita diskusikan di awal tadi. Ketika bisnis kita mengalami pertumbuhan, ya, mau tidak mau kita perlu yang namanya sumber daya insani, sumber daya manusia lainnya sebagai faktor produksi untuk menjalankan aktivitas bisnis kita. Nah, aktivitas bisnis tersebut yang dilakukan oleh aset yang kita miliki atau sumber daya yang kita miliki itu memiliki keterkaitan satu sama lain. Ya. Jadi dibentuknya atau diadakannya sumber daya manusia sebagai faktor produksi dalam salah satu entitas bisnis mau tidak mau harus saling terkoneksi. Ya, kalau tidak saling terkoneksi, tujuan bisnisnya akan berubah, gitu ya. Akan berubah dan tidak akan maksimal. Nah, ini mungkin sering Anda lihat, gitu ya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Nah, perhatikan beberapa gambar yang ada di sini, gitu ya. Ya, silahkan, tidak apa-apa Mbak Susi baru masuk, oke. Dulu ketika bisnis kita mungkin masih kecil gitu ya, hanya di dalam negeri saja, maka permasalahannya tidak sekompleks ketika
bisnis kita harus keluar. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahun 2015 yang akan datang ini sebentar lagi, kita dihadapkan pada satu kondisi eh, yang disebut dikenal namanya masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, nah eh, ini 2015 ya. Ini sebentar lagi ya. Masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, jadi kenapa harus ada seperti ini gitu ya? Ya, karena sejarahnya panjang sekali gitu ya, sejarah panjang sekali. Mulai dari perjanjian bisnis antar negara bilateral, kemudian antar negara-negara ASEAN, kemudian masyarakatnya gitu ya. Masyarakatnya. Nah, sekarang ini masyarakat ekonomi ASEAN. Artinya siapapun warga negara manapun boleh beraktivitas ya di negara kita ataupun kita sebaliknya ya, kita beraktivitas di negara mereka. Nah, jadi 2015 ya, nanti jangan jangan heran ketika nanti Anda datang ke Indonesia kembali gitu ya, Anda menemukan banyak pelaku bisnis ya, mulai dari pendidikan, kuliner, hospitality ya, kemudian fashion atau apapun jenisnya, itu yang melakukan adalah bukan orang kita ya, tapi orang dari negara lain dalam kawasan ASEAN. Nah, begitu juga kebalikannya gitu ya, orang Indonesia bisa membuka usaha di negara lainnya. Nah, nah ketika bisnis Anda gitu ya, bisnis Anda atau bisnis kita sudah pada tataran harus keluar dari negara, mau tidak mau, maka kita butuh yang namanya seperangkat alat ya. Nah, seperangkat alatnya itu apa? Seperangkat alatnya itu kita sebut dengan faktor produksi sebagai penunjang gitu ya, aktivitas tersebut. Nah, aktivitasnya tadi di gambar awal ya, di gambar awal tadi kita katakan bahwa satu sama lain saling terkoneksi gitu ya. Nah, jadi bisnisnya akan maju kalau sumber dayanya berada dalam satu frame yang sama. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi ya. Nah, tahun sebelumnya gitu ya, tahun 2014 kemarin ya, kita pernah diskusikan bahwa ada yang namanya APTA ya. Mungkin masih ingat ya. Jadi ada APTA. Nah, ini ASEAN Free Trade Agreement ya, perjanjian bebas dagang gitu, atau perjanjian bebas gitu ya, perjanjian bebas perdagangan ya. Jadi siapapun yang masuk ke perjanjian tersebut ya, dibebaskan dari biaya masuk atau sering disebut biaya impor barangnya gitu ya, biaya impor, biaya ekspor, biaya impornya dinolkan, dicerokan. Nah, yang APTA sudah terlewati. Nah, sebentar lagi adalah MIA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, Bapak Ibu sekalian, Anda perhatikan di peta yang kita lihat ini ya, yang paling besar itu adalah petanya Indonesia ya. Petanya Indonesia itu paling besar ya. Yang negara lain itu sangat kecil. Nah, kemudian secara populasi penduduk, Indonesia adalah yang paling besar di antara mereka, di antara negara-negara ASEAN. Nah, sehingga Indonesia merupakan pasar potensial ya, bagi negara lain untuk memasarkan produknya. Nah, saat ini kita ada di sekitar 250 juta penduduk ya. Nah, negara-negara lain yang di kawasan ASEAN ini tidak sampai sebanyak itu gitu ya. Indonesia termasuk 4 besar dengan populasinya gitu ya. Populasi terbesar ya setelah China, India, Amerika, Indonesia. Oke, kita masuk sekarang ya.
Halo, halo. Oke, oke ya. Masih masih bisa dengar ya? Kebesaran nggak suara saya? Suaranya kebesaran? Pas. Ada yang pas, ada yang iya. Cukup. Oke, oke. Nah, sekarang kita masuk ya. Nah, ke kegiatan belajar satu. Nah, ini pengertian dasar organisasi ini. Ya. Ini menurut menurut DAP ya. Sebuah entitas sosial yang pertama, pengertian dasar organisasi itu sebuah entitas sosial. Nah, eh, tadi saya sempat cari gitu ya arti kata dari entitas gitu. Entitas sosial. Nah, menurut ini ya, menurut kalau kalau di Indonesia itu ada namanya eh, KBBI ya, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, yang disebut entitas itu apa gitu? Entitas itu adalah satuan yang berwujud gitu ya, yang berwujud entitas. Nah, atau ada lagi yang menyebut identitas ya. Nah, ini. Ya. Nah, ini menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi eh, apa sih entitas itu? Entitas adalah satuan yang berwujud atau identitas. Berwujud ya. Artinya fisiknya jelas gitu ya. Nah, sebuah entitas sosial, organisasi, jadi kumpulan ya, kumpulan orang bisa gitu ya, kumpulan orang yang punya tujuannya untuk kegiatan sosial bisa. Nah, kemudian entitas sosial ya yang diarahkan oleh tujuan. Nah, ketika bicara tujuan yang ini ya, nah ketika bicara yang ini, maka tujuan organisasi pasti berbeda-beda gitu ya. Ada yang mencari laba, ada yang non profit, non profit atau tidak mencari laba. Nah, perusahaan atau bisnis biasanya mencari laba. Nah, entitas sosial yang ditujukan untuk pencari apa untuk uh, non profit itu juga banyak gitu ya, banyak sekali didirikan karena motivasinya lain. Nah, kemudian entitas sosial yang dirancang ya secara sengaja, dirancang secara sengaja untuk memiliki struktur. Nah, ini nih, ada strukturnya nih. Ya, struktur itu apa sih gitu ya? Struktur itu oh, bagan-bagan bisa gitu ya, atau sering disebut juga struktur itu apa apa namanya rangka gitu ya, susunan rangka ya. Nah, yang terkoordinasi. Nah, sekali lagi kita kita membuat ini harus saling terkait ya. Jadi kalau kita flashback ke gambar yang pertama gitu ya. Nah, gambar yang pertama itu dirancang untuk satu sama lain saling berkoordinasi gitu ya. Ya. Nah, kemudian entitas sosial yang terhubung dengan lingkungan ya, eksternal atau lingkungan internal. Nah, ya, kita masih ingat kemarin ada dua lingkungan ya, eksternal dan internal, yang secara langsung dan tidak secara langsung mempengaruhi aktivitas bisnis kita. Oke, nah ini menurut DAP ya. Jadi pengertian dasar organisasi yang pertama itu sebagai sebuah entitas sosial. uh, Entitas sosial yang diarahkan oleh tujuan, pasti ada tujuannya. Tujuan itu bisa apa? Bisa profit, bisa non profit ya. Atau bahasanya laba atau non laba. Ya, laba atau ini kurang besar nih. Laba atau saya curut lagi di sini ya.
non-profit. Oke, ya. Nah ini tujuan. Oke. Dua-duanya sah-sah saja gitu ya, tergantung pendirian. Nah, kemudian entitas sosialnya itu dirancang secara sengaja untuk memiliki struktur dan sistem aktivitas yang terorganisasi. Nah, di dalam bisnis perorangan itu pun sebenarnya ada gitu ya, ada pembagian seperti itu. Walaupun tidak secara jelas gitu ya dinyatakan gitu ya, tapi aktivitasnya atau fungsinya sebenarnya sudah gitu. Cuma ketersediaan sumber daya manusianya sehingga akhirnya tidak terlihat secara jelas. Oke. Oke. Nah, bisa lihat gambar ini ya. Halo, bisa ya? Oke. Nah, sekarang perhatikan gambar yang eh, tangan dulu gitu ya. Tangan dulu, kemudian lihat yang sebelah mari gitu ya. Nah, nah ini tren-tren saat ini gitu ya. Jadi eh, organisasi ya, organisasi itu kadang eh, harus diisi gitu ya oleh orang yang berbeda-beda, berbeda-beda keahlian, berbeda-beda apa namanya watak, berbeda-beda apa asalnya gitu ya. Nah, tetapi saling melengkapi gitu ya. Jadi uh, boleh boleh sama gitu ya. Nah, dalam salah satu bisnis ini kita kelihatan ketika proses pengambilan keputusan ya, ketika proses pengambilan keputusan bisnis uh, semua orang yang berbeda fungsi itu dilibatkan ya. Misalkan begini, ketika akan membuat produk baru gitu ya, maka departemen produksi ya akan memanggil semua unit gitu ya, semua unit yang ada di organisasi tersebut untuk mendiskusikan ya. Anda perhatikan uh, semua yang ada di sini ya, yang di atas ataupun yang di bawah itu berbeda-beda ya. Nah, tren saat ini ketika misalkan tadi saya contohkan bagian departemen produksi mau meluncing satu atau membuat produk baru, semua unit yang ada di satu organisasi tersebut atau satu perusahaan tersebut diminta pendapatnya gitu ya. Mulai dari apa mengenai biaya produksi, mengenai biaya apa promosinya, kemudian biaya apa distribusi ya. Jadi semua orang dilibatkan di sini ya trennya nih. Jadi tidak lagi eh, departemen produksi menjalankan eh, unitnya ketika mau meluncing produk hanya berdasarkan pendapat unitnya saja gitu ya. Nah, kemudian lihat yang gambar sebelah sini juga gitu ya. Nah, ini kalau ini lebih jelas. Jadi aktivitas satu perusahaan gitu ya. Kalau tadi misalkan departemen produksi, nah kemudian sekarang aktivitas keuangan misalkan, maka ketika si unit keuangan itu akan merancang semacam penerimaan dan pengeluaran gitu ya, maka semuanya dilibatkan, dimintakan gitu ya pendapatnya, apa saja yang harus ditambah atau apa saja yang harus dikeluarkan, apa dikurangi. Nah, jadi tidak serta-merta si departemen keuangannya itu bekerja sendiri ya. Nah, ini tren saat ini. Jadi semua orang, semua unit dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Oke. Nah, ini kita oke, sampai sini dulu deh. Sampai sini ada yang mau didiskusikan tidak? Silahkan. Halo. Kalau tidak saya lanjutkan. Ya, kalau tidak saya lanjutkan. Oke ya. Nah, ini ringan-ringan saja materinya ini.
Nggak susah-susah ya. Nah, oke. Nah, sekarang masuk ke kegiatan belajar satu, organisasi bisnis. Nah, sekarang masih di kegiatan belajar satu. Nah, jenis ya, jenis-jenis organisasi bisnis ya. Yang pertama, berdasarkan ukuran jumlah pegawai. Ada yang kecil, sedang, besar. Nah, mungkin Bapak Ibu perlu tahu yang ini ya. Nah, ini ada istilah mikro ya. Kemudian ada istilah mikro, ada istilah kecil ya. Ada istilah namanya menengah. Ya. Ada istilah yang besar. Oke. Atau paling gampang kita mungkin di Indonesia pernah dengar kalimat ini nih. UKM ya, UKM, usaha kecil menengah gitu ya. Padahal di kita ini yang banyaknya adalah yang ini ya, yang mikro ini gitu ya. Mikro ini kalau secara aset ya, itu pendapatan atau asetnya kurang dari 10 juta. Ini mikro. Nah, kemudian kalau kecil di atasnya. Jadi kalau mau lihat mana yang disebut kecil menengah atau mikro kecil menengah besar, rujukannya adalah undang-undang gitu ya. Undang-undang apa? Undang-undang perseroan terbatas ya. Atau kalau yang OKM itu lihatnya undang-undang mengenai koperasi dan usaha kecil menengah gitu ya. Ya. Mikro. Nah, ini mikro di sini beda dengan mikro di pengantar ekonomi. Ya, mikro dan makro beda sekali ya. Nah, mikro ini adalah asetnya seorang pengusaha yang asetnya kurang dari 10 juta. Ya, ingat aset usaha harus dibedakan dengan aset pribadi. Ya, nah, aset sebagai aset entitas dan aset pribadi harus dibedakan. Nah, kalau makro yang Anda maksud di sini adalah beda pengertiannya ya. Sekali lagi, mikro ini adalah diasumsikan bahwa asetnya lebih kurang dari 10 juta. Kalau kecil itu kurang dari 200 juta. Nah, menengah sekarang ini lebih dari 200 tapi bisa sampai 1 miliar. Nah, kalau besar itu artinya lebih dari 1 miliar gitu ya. Nah, kemudian ukuran jumlah pegawai. Nah, ini juga ini sementara ini ya. Ini tidak baku gitu ya. Ini sangat tidak baku karena ada usaha kecil gitu ya yang usahanya lebih. Ya, silahkan masuk Mas Supianto. Oke. Yang jumlah pegawainya kurang dari 50 gitu ya. Banyak gitu ya. Tapi kalau Anda perhatikan gitu ya di materi awal sekali gitu ya, UKM yang ada di Amerika itu jumlah pegawainya kurang dari 100. Nah, itu mereka disebutnya UKM. Nah, kalau di sini kan beda nih. Ya, kalau lebih besar dari 100 besar, kalau sedang lebih sampai dengan 100 gitu ya. Oke, enggak apa-apa Mas Supianto. Oke. Nah, kalau kecil adalah 50. Nah, di kita sekali lagi banyaknya adalah yang kurang dari 50 gitu ya. Nah, kemudian tujuannya tadi ada profit, ada non profit, tadi sudah kita singgung ya. Profit itu sama dengan laba, non profit tidak mencari keuntungan, tidak mencari laba. Nah, kemudian produk yang dihasilkan ya, manufaktur ini
sering disebut dengan apa? Pabrikan gitu ya. Ya, eh, pabrikan, pabrik lah gitu ya. Jasa. Nah, jasa ini banyak sekali ya. Pas mulai apa? Jasa pengiriman, jasa pemotongan gitu ya. Jasa laundry juga termasuk jasa gitu ya. Oke. Halo. Ini restoran. Restoran tuh uh, jasa dan makanan ini saya ada kendala nih, nggak bisa saya lanjut apa, nggak muncul ininya nih. Bentar ya. Oh, oke. Ininya tidak mau berubah. Oke, sebentar saya coba masukkan file aslinya nih. Halo, saya break dulu 5 menit ya. Ini saya break dulu 5 menit, nanti saya kembali lagi. Oke. Oke, kita kembali lagi. Oke. Ah, nah, eh, oke, silahkan yang mau ngopi. Bapak Ibu sekalian, nah perhatikan tabel ya, tabel 31 yang ada di depan Anda semua. Eh, pentingnya organisasi ini ya. Nah, eh, organisasi ada gitu ya. Antara lain untuk yang pertama ini menyatukan sumber daya ya demi mencapai tujuan dan memberikan hasil. Ya, menyatukan sumber daya demi mencapai tujuan dan memberikan hasil. Nah, sekali lagi yang digarisbawahi tadi tujuannya berbeda, gitu ya. Nah, tujuannya berbeda-beda ya, dan memberikan hasil. Hasil ini adalah apa sih targetnya gitu ya? Targetnya menyatukan sumber daya tersebut ya. Nah, kemudian memproduksi barang dan jasa secara efisien. Nah, ini kalau ini